Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cvania Rosabila dari kelas 2B Pendidikan Jasmani NPM 192191075. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keterampilan gerak. Apa sih keterampilan gerak itu? Keterampilan gerak itu yaitu kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh peserta didik sebagai bekal dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Apabila anak tidak mempunyai keterampilan gerak, maka dia juga tidak mempunyai kesempatan yang besar untuk dapat menguasai kecakapan hidup yang dibutuhkan. Jadi gerak itu sangat penting untuk perkembangan seorang anak. Klasifikasi keterampilan gerak. Yang pertama ada berdasarkan kecermatan gerak. Yang kedua, perbedaan titik awal dan titik akhir. Yang ketiga, stabilitas lingkungan. Klasifikasi berdasarkan kecermatan gerak keterampilan, yaitu gerak dapat dikaji berdasarkan kecermatan pelaksanaannya. Sedangkan kecermatan pelaksanaan gerakan dapat ditentukan, yaitu oleh jenis otot-otot yang terlibat, yaitu ada gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan jenis otot-otot halus. Jenis otot yang terlibat pada keterampilan gerak ada dua kategori. Yang pertama itu keterampilan gerak agal atau gross motor skills. Yang kedua ada keterampilan gerak halus atau fine motor skills. Keterampilan gerak agal adalah gerakan yang dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot besar sebagai basis utama gerakan. Contohnya itu keterampilan gerak loncat tinggi dan lempar lembing. Sedangkan keterampilan gerak halus adalah gerakan yang dalam pelaksanaannya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakan. Contohnya keterampilan gerakan-gerakan menari pelatuk, senapan, menarik pelatuk senapan, dan pelepasan busur dalam pemanah. Pada keterampilan gerak ini diperlukan keterlibatan bagian-bagian tubuh secara keseluruhan. Sedangkan pada keterampilan gerak halus hanya melibatkan sebagian dari anggota badan yang digerakkan oleh otot-otot halus. Klasifikasi berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir. Gerakan keterampilan ini ada yang dengan mudah dapat diketahui bagian awal dan bagian akhir dari gerakannya, tapi ada juga yang susah diketahuinya. Dengan karakteristik seperti itu, keterampilan gerak dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama itu keterampilan gerak discrete atau discrete motor skill. Yang kedua, keterampilan gerak serial atau serial motor skill. Yang ketiga, keterampilan gerak continue atau continuous motor skills. Keterampilan gerak discrete adalah keterampilan gerak yang dimana dalam pelaksanaannya dapat dibedakan secara jelas titik awal dan titik akhir dari gerakan. Contohnya itu gerakan berguling saat si pelaku berjongkok dan meletakkan kedua telapak tangan dan tengkuknya ke matras. Sedangkan titik akhirnya adalah pada saat pelaku sudah dalam keadaan jongkok kembali. Keterampilan gerak serial adalah keterampilan gerak discrete yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut. Contohnya itu gerakan berguling ke depan berkali-kali. Selanjutnya, keterampilan gerak continue adalah keterampilan gerak yang tidak dapat dengan mudah ditandai titik awal dan titik akhir dari gerakannya. Contohnya itu keterampilan gerak bermain
tenis, atau permainan olahraga lainnya. Pada keterampilan gerak kontinu ini, untuk melaksanakannya lebih dipengaruhi oleh kemampuan si pelaku dan stimulus eksternal dibandingkan dengan pengaruh bentuk gerakan sendiri. Contohnya pada saat melakukan menggiring bola, yang menentukannya adalah keadaan bola dan maunya si pelaku untuk menggiringnya. Sedangkan bentuk gerakannya itu sendiri dapat berubah-ubah dan tidak berpaku pada bentuk gerakan tertentu. Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan stabilitas lingkungan. Di dalam gerakan keterampilan ini, ada kalanya pelaku menghadapi kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah. Ada kalanya juga berubah-ubah. Nah, keterampilan ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu keterampilan tertutup atau closed skill. Selanjutnya keterampilan terbuka atau open skill. Keterampilan tertutup adalah keterampilan gerak di mana pelaksanaannya itu terjadi pada kondisi lingkungan yang tidak berubah-ubah dan stimulus gerakannya timbul dari diri sendiri. Contohnya itu dalam melakukan gerakan mengguling pada senam lantai. Dalam gerakan ini pelaku memulainya setelah siap untuk melakukannya dan bergerak berdasarkan apa yang direncanakannya. Selanjutnya, keterampilan terbuka adalah keterampilan gerak di mana dalam pelaksanaannya terjadi pada kondisi lingkungan yang berubah-ubah dan pelaku bergerak sesuai dengan stimulus yang timbul dari lingkungannya. Contohnya itu dalam melakukan gerakan memukul bola yang dilambungkan. Selanjutnya ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Seseorang memiliki gerak terampil yaitu seseorang yang mampu melakukan gerakan secara efisien dan benar secara mekanis. Agar seseorang itu bisa memiliki keterampilan gerak yang baik, diperlukan proses belajar dan berlatih dalam jangka waktu yang relatif lama. Untuk mencapai efisiensi gerak, diperlukan dukungan dari beberapa unsur kemampuan yang ada pada dirinya sendiri, yang perlu mendukung agar gerakan menjadi terampil atau menjadi efisien. Bukan hanya kemampuan fisik, tetapi juga kemampuan emosional. Dari ketiga tersebut itu mereka memiliki kaitan di dalam bentuk efisiensi gerak. Yang pertama, unsur kemampuan fisik. Fisik merupakan sarana utama untuk melakukan gerakan. Kondisi fisik yang baik akan menghasilkan gerakan yang efisien. Unsur kemampuan mental. Mental adalah pikiran. Jadi kemampuan mental berarti kemampuan untuk berpikir dan kemampuan imajinasi. Yang ketiga, unsur kemampuan emosional. Kemampuan dan kondisi emosional yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan dengan gerakan yang efisien. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.